salam sujud karende malempang, adil latalino becuramin kasaruga basengat kajubara. Semangat pagi. Yang terhormat Bapak Aris Dianto selaku Kepala SMK Maharati, yang Bapak dan Ibu Guru serta staf SMK Maharati, yang saya hormati Bapak entitas MCIP dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kesempatan dan kelonggaran untuk dapat berkumpul di tempat ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar serta diberikan kebermanfaatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran. Kepada Aninda Sri dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن يتوأ خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Iya, Masya Allah sekali ya lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh video maju ini taruh di atasnya seperti hijau itu. Di atas apa Pak? Itu ya speaker yang hijau itu. Kan ada lampu hijau tuh ya, taruh di atasnya. Yang kami hormati pimpinan MCIP, Bapak-Bapak pengurus Yayasan Bina Karati Parmat, Bapak Ibu guru maupun staf SMK Maharati, lalu siswa-siswi SMK Maharati yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada sore ini kita bisa berkumpul di Gedung Serbaguna ini untuk mengikuti acara berbuka puasa bersama. Ya, acara ini mungkin perdana bagi saya ya. Pada saat saya gabung tahun lalu belum ada kegiatan buka bersama gitu ya, bersama entitas MCIP Group gitu ya. Dan tahun ini kita punya kesempatan dan kita jadi tuan rumah juga di SMK Maharati untuk menyelenggarakan acara buka bersama. Nah, di Ramadan ini kami harapkan kita semakin solid ya, tim di SMK Maharati ini semakin solid dan semakin bisa berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, sebagai informasi kemarin saya melakukan perjalanan dinas dengan Ketua Yayasan ke Jakarta selama 1 pekan ya. Kita mendatangi beberapa kementerian dan ada kerjasama luar negeri bagi alumni kita maupun guru kita untuk kalau alumni ada program bekerja maupun melanjutkan studi ke Jepang, lalu untuk guru itu ada program pemagangan atau ada training lah gitu ya ke luar negeri. Nah, mudah-mudahan di tahun ini anak-anak kelas 12 lah yang berminat ya dan bisa mengikuti proses seleksi minimal harus N4 ya bahasa Jepangnya, itu nanti bisa diikutkan untuk program bekerja ke luar negeri gitu. Bagi siswa kelas 12 ada yang berminatkah untuk ke Jepang? Ada ya? Cung, yang tinggi ya lumayan ya. Sekolah dan yayasan maupun entitas sudah memfasilitasi ya. Coba kalian nanti bisa mendaftar ke tim BKK ya atau ke Pak Aldo ya supaya didata nanti datanya. Nah, nanti akan kami sampaikan juga nanti ke mitra kerja sama kita peminatnya berapa orang supaya diadakan nanti pelatihan bahasa Jepang ya supaya nanti bisa mendapat sertifikat minimal N4 levelnya gitu. Nah, harapan kami di hari yang berbahagia ini kita berkumpul supaya semakin solid lagi ya kerjasamanya dan doa kita bisa terijabah supaya siswa-siswa kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa berbicara di kancah internasional gitu. Dan untuk informasi rencana kita akan menyelenggarakan graduation atau wisuda itu di bulan Mei dan kemarin sudah ada sedikit sounding dengan BNSB katanya akan membantu mendatangkan Pak Menteri yang mau hadir ke tempat kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan Pak Menteri Tenaga Kerja maupun nanti Direktur SMK gitu ya bisa berkenan hadir ke acara wisuda di tempat kita ini nanti. Gitu. Ya, mungkin itu sambutan yang saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Aris atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan entitas MCIP kepada Bapak Erdani Febrianto. Kami persilakan. Di sini aja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf pakai contikan ya. Adil Katalino, Baju Ramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Yang saya hormati Pak Arisdianto, mohon maaf gelarnya panjang sekali Pak, saya nggak hafal. Yang saya hormati Pak Puniman selaku Project Manager dari Pama Asmi, Pak Nanang Dalu, Project Manager dari Juti, Pak Gatot, dan Project Manager dari ABP, Pak Syukur selaku perwakilan dari SMM, Pak Rahmat Gide nggak ada ya? Pak Rahmat Gide, kemudian rekan-rekan manajemen PT TOP yang hadir, serta rekan-rekan dari PT Pama, TOPB, dari KPP juga hadir di sini, serta rekan-rekan jajaran dari MCIP Group yang hadir di sini, jajaran guru, wali murid, ya, serta staf dari SMK Maharati, serta tentunya yang saya banggakan dan saya cintai, siswa dan siswi SMK Maharati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Tentunya semoga semua dalam keadaan sehat dan baik, gitu ya. Dan tentu kita harus mengajarkan banyak-banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal itu. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan yang benar sampai akhir zaman. Yang pertama tentunya saya mohon maaf nih mewakili Pak Muniman ya, karena Pak Muniman sebenarnya selaku wakil ketua MCIP gitu ya, dan mungkin secara shareholder ini yang sebenarnya lebih kuat gitu ya dibandingkan PTA Group di ini, tapi tadi kayaknya mengamankan langsung ke panitia untuk saya gitu. Jadi mohon maaf kalau mungkin nggak siap. Saya yang mengucapkan yang pertama adalah marhaban ya Ramadan ya. Alhamdulillah kita semua diberikan usia, diberikan kemampuan, diberikan keimanan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan 2025 ini atau 1446 Hijriah ini, kita bisa sampai di sini. Karena tentunya nggak semua yang bisa sampai di sini ya. Ada rekan-rekan semua. Ada mungkin rekan kita, saudara kita yang tahun ini nggak bisa sampai ke bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini seperti disampaikan, dijanjikan adalah menjadi bulan yang penuh dengan pahala, penuh dengan kelimpahan berkah yang buat kita semua. Tapi ya alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Nah untuk itu tentunya saya mengajak kita semua bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melatih diri kita supaya kita bisa seperti yang disampaikan tadi oleh yang membaca kitab suci, bahwa kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, mari kita gunakan bulan Ramadan ini benar-benar untuk kita bisa mencari ampunan, memperbersihkan diri kita, serta akhirnya kita bisa mendapatkan hasil ibadah hikmah yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih Pak Arisdianto dan jajaran atas undangannya, serta tentunya rekan-rekan dari stream CSR yang ada di MCIP terkait dengan kegiatan kita di SMK. Bagaimanapun SMK ini adalah bagian dari keberadaan MCIP Group di area Kalteng ini, dan tentunya kita selalu berharap bahwa SMK ini semakin baik lagi. Kita sudah melepaskan lulusan pertama tahun kemarin, mudah-mudahan di tahun 2025 ini juga kualitas lulusannya, kualitas dari siswa siswinya juga akan lebih baik lagi. Karena juga saya lihat juga penambahan infrastrukturnya juga semakin baik, penambahan fasilitasnya semakin baik. Saya juga dengan mudah tadi bisa WA ke istri saya barusan karena sinyalnya juga cukup baik. Pesan saya adalah pada adik-adik semua adalah mari manfaatkan fasilitas yang ada untuk menunjang keberhasilan kita semua. Saya kemarin ikut seminar ya di kantor sama dengan rekan-rekan yang ada di area ASMI, bahwa generasi yang ada sekarang ini sebaiknya
bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan handphone dan sebagainya itu dengan sebijak-bijaknya. Bahkan sarannya adalah sebaiknya diatur, dikurangi. Karena semua kalau apalagi kalau ada sinyal seperti ini punya kecenderungan untuk asik dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin juga fasilitas sekolah itu juga minta kita menggunakan fasilitas komputer, laptop dan gadget karena itu memang seiring kemajuan zaman. Tapi tolong manfaatkan waktu untuk juga lepas dari gadget. Manfaatkan waktu untuk sering berinteraksi dengan sesama rekan, dengan mungkin guru atau mungkin dengan program-program kalau ada berhubungan dengan pihak luar dari sekolah supaya kita bisa punya banyak pembelajaran dan tidak tergantung pada gadget. Karena yang kita lihat kecenderungan untuk kita antisosial itu makin besar. Nah, pesan saya adalah jangan sampai gadget itu kalau kita menggunakannya tidak bijak, kita malah nanti akan terpengaruh dengan isi konten media sosial yang muncul. Kontennya itu cenderung bagus-bagus, ngambil yang bagus-bagus aja, biasanya kan gitu ya. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu kenyataannya seperti apa, tapi hati kita ketika melihat itu jadi pengen, jadi sehingga akhirnya malah merusak mental kita, psikologis kita. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Arisdianto, apalagi akan ada program sampai ke luar negeri, ya saya terus terang baru dengar Pak Aris, itu bagus sekali. Manfaatkan untuk banyak belajar dan berinteraksi untuk menyiapkan diri untuk hal itu. Ya tadi sudah ada kesempatan untuk bisa ke luar negeri, ke Jepang. Tapi saya yakin juga kesempatan untuk mencari pendidikan lanjutan yang ada di Indonesia pun juga makin besar. Mencari peluang untuk nanti siap kerja yang ada di lingkungan kita, karena kebetulan juga perusahaan-perusahaan sini banyak ya, baik itu yang ada di MCIP maupun juga perusahaan-perusahaan tambang maupun perkebunan yang ada di sekitar kita juga ada. Itu siapkan diri Anda untuk itu, gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana Anda siap berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Jadi harapan saya buat adik-adik dan tentunya masukan buat Bapak Ibu pengajar, mari kita mempersiapkan para calon lulusan dari SMK ini dengan baik. Namun ya adik-adik semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu pengajar sudah menyiapkan program, sudah memberikan pengajaran. Kalau kitanya tidak berusaha semaksimal mungkin, ya kita sendiri yang akan merasakan. Jadi harapan saya bulan puasa ini jadi momentum buat kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan tadi mempersiapkan diri untuk bisa berhasil di masa depan. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu menyukai orang yang berilmu. Makanya dijanjikan seolah-olah orang yang berilmu itu punya derajat yang berbeda dengan mereka yang ilmunya kurang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita. Dan sekali lagi terima kasih Pak Arisdianto dan jajarannya untuk pengembangan yang ada di sekolah. Terima kasih juga buat stream CSR ya, atas pembinaannya di SMK Maharati. Serta terima kasih juga untuk para manajemen yang ada di MCIP atas dukungannya pada kegiatan SMK Maharati. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Erdani atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu ya untuk mengisi waktu. Kita akan masuk ke acara hiburan, di mana di sini kami akan menyiapkan pertanyaan. Bapak dan Ibu serta hadir sekalian diperkenankan untuk menjawab. Seperti yang teman-teman dan Bapak Ibu lihat di depan sudah kami siapkan hadiah. Yang benar menjawab akan kami berikan hadiah. Namun pada sesi kuis ini akan kami bagikan dalam 3 kategori Bapak dan Ibu. Kategori yang pertama, pertanyaannya akan kami tujukan khusus untuk siswa SMK Maharati. Kategori yang kedua, pertanyaannya akan kami tujukan khusus untuk Bapak, Ibu, serta staf SMK Maharati. Dan kategori yang terakhir, khusus kami tujukan untuk Bapak-Bapak dan Ibu dari entitas MCIP. Oke, mana semangatnya? Boleh berikan Ibu semangat. Oke, siswa SMK Maharati sudah siap? Oke, masuk kategori yang pertama ya, siap-siap ya, silahkan angkat tangan kanannya ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 hal yang membatalkan puasa.
Udin. Udin, silakan berdiri Udin, dari situ aja Udin. Oke, jawabannya betul. Boleh beri tepuk tangan untuk Udin. Oke, pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Oke. Berapa jumlah surah dan ayat yang ada dalam Al-Quran? Jadil. Terdapat 114 surah serta 6.666 ayat. Oke, betul ya. Oke, untuk kategori yang pertama, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaannya adalah sebutkan nama surah yang menceritakan tentang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Haura, silakan. Haura. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk surahnya Al-Qadar. Iya, betul sekali, bertepuk tangan untuk Kak Haura ya. Oke, untuk kategori yang pertama kita cukupkan ya. Sekarang kita akan berpindah ke kategori yang kedua. Pertanyaannya khusus ditujukan untuk Bapak dan Ibu Guru serta staf SMK Maharati. Oke, Bapak dan Ibu sudah siap? Bapak dan Ibu sudah siap? Oke, mana suaranya Bapak dan Ibu Guru serta staf SMK Maharati? Wow, ternyata sekali ya. Oke, pertanyaannya dimulai dari yang pertanyaan cukup mudah ya. Bulan apakah Al-Quran diturunkan? Ayo Bapak dan Ibu, pertanyaannya bulan apakah Al-Quran diturunkan? Mana Bapak dan Ibu? Bu Mila, mohon maaf Pak. Pertanyaan kedua siap-siap ya Pak ya. Bu Mila, silakan. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Sebutkan dua amalan yang hanya ada di bulan Ramadan. Oke, Pak dulu ya, karena tadi pertanyaan pertama diwakilkan oleh ibu-ibu, sekarang pertanyaan kedua diwakilkan oleh bapak-bapak. Silakan Pak Dwi. Dua amalan yang hanya bisa kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, Pak. Yang pertama itu amalan buka puasa, yang kedua yang pertama sahur, yang kedua buka puasa. Pak Asro, bisa dibantu Pak Asro? Cek puasa Ramadan dan tarawih. Wah, luar biasa.
kategori kedua kita selesai ya. Sekarang kita akan masuk ke kategori yang ketiga, di mana pertanyaan ini akan kita tuju. Oke, bapak-bapak dan ibu dari entitas NCIP sudah siap? Oke, Pak Gatot kayaknya dia, Pak Gatot ya. Oke, pertanyaannya adalah apa nama lain dari malam yang diturunkannya Al-Quran? Malam diturunkannya Al-Quran bisa disebut malam nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Oke, betul. Tangan dulu Bapak. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ya, masih sama ya, khusus untuk bapak-bapak. Sebutkan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Mohon izin Pak Sis, Pak Gatot, Pak Ergani. Karena nggak ada yang duduk jari, saya duduk jari. Ya, kalau yang berhak menerima zakat fitrah, yang pasti satu fakir, yang kedua miskin. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita sore hari ini. Untuk kegiatan kuis kita cukupkan Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan memasuki kegiatan kultum yang akan diikuti oleh memimpin doa baca doa buka bersama. Kepada Bapak Asraf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, mentang-mentang belum buka. Baik, saya akan ulangi dengan sebuah pantun. Mohon nanti dijawab. Pantunnya: buka puasa dengan kolak hangat. Kolak dibeli dari Batapa. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan dapat THR berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan pimpinan MCIP, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Maharati beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, dan yang saya sayangi serta banggakan seluruh siswa dan siswi SMK Maharati yang berhadir di aula GSG Maharati ini. Semangat pagi! Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka kita masih Allah berikan kesempatan, nikmat serta karunia-Nya untuk bisa berhadir dalam rangka buka bersama di SMK Maharati. Selawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya senantiasa seiring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin dan seluruh tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pada sore hari menjelang berbuka ini, kalau nanti disampaikan terkait tausiah, maka saya izin mungkin Bapak dan Ibu lebih baik dibandingkan saya.
Namun hari ini sedikit karena kita secara general berkumpul di sore hari ini, saya menyampaikan beberapa hal terkait apa saja manfaat tentang puasa itu sendiri. Maka saya kutip satu pepatah yang mungkin tak asing dengan kita bersama, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Beberapa orang hari ini merasa mungkin ketika mendapati bulan Ramadan, mendapati bulan puasa, maka akan merasa susah hatinya. Kenapa hal itu terjadi? Boleh jadi karena tadi ia belum kenal dengan puasa, ia belum kenal dengan bulan Ramadan ini. Maka secara umum, secara keislaman kita ketahui Ramadan itu adalah bulan yang mulia, penuh berkah dan banyak ganjaran-ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Namun secara kesehatan, secara umumnya lagi, bahwa puasa itu setidaknya ada 3 aspek manfaat yang dapat kita rasakan bersama, baik itu yang muslim ataupun yang bukan, dan siapa saja yang menjalankan puasa. Pertama, manfaat secara fisik dan mental. Secara fisik telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa puasa itu membantu meregenerasi daripada sel-sel yang ada di tubuh kita. Puasa itu membantu mencerahkan kulit, meremajakan kulit, serta hal-hal yang dapat membantu kesehatan. Khususnya mungkin biasanya ibu-ibu atau perempuan yang mau diet, maka puasa sebagai salah satu solusi yang terbaik. Karena kalau mungkin hanya diet nggak makan hal yang tertentu, masih bisa juga nanti mungkin makin gendut saya, makin bulat pipi saya katanya. Tapi kalau puasa dan lebih-lebihnya di Ramadan ini didapatkan juga dan diniatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita dapat nilai plus, dapat sehatnya, dapat juga pahalanya. Lalu puasa juga bermanfaat secara mental. Kenapa? Dengan mental yang terasah dengan puasa, maka semakin jauh kita daripada hal-hal yang dapat mengakibatkan kita melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, adapun manfaat puasa itu sendiri adalah manfaat spiritualitas, yang mana kita ketahui bahwa puasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kita merasa terawasi, merasa terkontrol, sehingga segala tingkah laku kita, gerak-gerik kita akan lebih terawasi, sehingga apa yang kita lakukan kita akan kembalikan bahwa kita diawasi langsung oleh Allah. Dan kalau kita terpikir terbesit ingin melakukan satu perbuatan buruk, maka kita akan langsung mawas diri, ingat Allah mengawasi kita. Dan yang ketiga serta yang terakhir, puasa adalah sebagai bentuk menambah kecerdasan. Loh kok bisa? Bagaimana? Di beberapa penelitian, salah satunya juga di Amerika, saya baru baca beberapa artikel, bahwa dengan puasa itu memori-memori kecerdasan seorang manusia itu akan beregenerasi dan istirahat serta fokusnya terlatih. Dimana kalau orang berpuasa dilarang memikirkan hal-hal yang bisa mencederai daripada menghilangkan pahala puasanya. Maka dengan hal itu hati serta pikiran tadi lebih connect untuk memikirkan hal-hal yang lebih fokus, terutama di dunia kerja, dunia pendidikan, belajar kita, sehingga lebih fokus, nggak ada mikirkan nanti siang makan apa dan sebagainya, karena sedang berpuasa. Maka Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah, maka dengan puasa ini kembali ke tadi peribahasa yang telah saya sampaikan, supaya kita bisa lebih senang dan lebih bahagia dengan datangnya puasa ini. Maka ayo lebih kenal lagi manfaat dan hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan di bulan puasa. Salah satunya yang sudah pasti adalah banyaknya keberkahan dan kelimpahan pahala. Ini saja mungkin sharing singkat saya kepada para hadirin yang dimuliakan Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau ada terdapat kesalahan itu datangnya saya sendiri. Jika ada yang benar datangnya dari Allah. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ternyata kebetulan pas waktunya kita buka bersama. Izinkan saya memimpin doa untuk berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rabbika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
kudapan yang sudah kami siapkan. Selamat berbuka bagi Bapak dan Ibu dan bagi kita semua yang menjalankan ibadah puasa pada sore hari ini.
sholat maghrib, kita akan kembali lagi ke GSG untuk makan malam bersama ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Shit.